Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok moderasi beragama akan mempresentasikan PPT kami. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Next. Di sini kami beranggotakan yang pertama Febriana Dwi Lestari, NIM 2119105010111. Yang kedua ada Niva Kartika, NIM 2119103010130. Yang selanjutnya ada Rinta Oktrisia, NIM 2119105010119. Dan yang terakhir adalah saya sendiri, Muhammad Firhan Setiawan, NIM 2119105011077. Materi yang akan kami bawakan yaitu pertama ada pengertian moderasi beragama itu sendiri, lalu ada prinsip, lalu tujuan, lalu pentingnya, dan yang terakhir cara mewujudkannya. Next. Yang pertama pengertian. Dalam bahasa Inggris, kata moderasi berasal dari kata moderation yang berarti sikap sedang, sikap tidak berlebih-lebihan. Kata moderation berasal dari bahasa Latin moderatio yang berarti kesedangan atau tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moderasi berarti penghindaran kekerasan atau penghindaran keekstriman. Kata ini adalah serapan dari kata moderat, yang berarti sikap selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan kecenderungan ke arah jalan tengah. Sedangkan kata moderator berarti orang yang bertindak sebagai penengah atau sebagai hakim, wasit, dan sebagainya. Pemimpin sidang atau rapat atau diskusi yang menjadi pengarah pada acara pembicaraan atau mendiskusikan masalah sebagai alat pada mesin yang mengatur atau mengontrol aliran bahan bakar atau sumber tenaga. Jadi ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama menjadi moderasi beragama, maka istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam praktik beragama. Gabungan kedua kata itu menunjuk kepada sikap dan upaya menjadikan agama sebagai dasar dan prinsip untuk suatu agar selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dalam kurung radikalisme dan selalu mencari jalan tengah yang menyatukan dan membersamakan semua elemen dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa Indonesia. Next. Berbicara tentang moderasi beragama, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 143 menjelaskan pentingnya menjadi teladan umat Muhammad SAW sebagai sosok muslim yang beriman, berbuat baik, adil, dan moderat dalam bertindak dan berpikir. Next. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil, dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadikan kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan imanmu
Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Selanjutnya yaitu prinsip moderasi beragama. Nah, prinsip moderasi beragama ini ada dua, yaitu bersikap adil dan sikap berimbang. Bersikap adil sendiri memiliki arti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, sedangkan sikap berimbang berarti selalu berada di tengah di antara dua kutub. Prinsip keseimbangan dan adil ini dalam konsep moderasi berarti dalam beragama seseorang itu tidak boleh ekstrim pada pandangannya, melainkan harus selalu mencari titik temu. Kemudian, sikap adil dan berimbang ini akan lebih mudah terbentuk jika seseorang memiliki 3 karakter utama dalam dirinya, yaitu yang pertama kebijaksanaan, yang kedua ketulusan, dan yang ketiga keberanian. Jadi, sikap moderasi beragama ini akan lebih mudah diwujudkan ketika kita memiliki kebijaksanaan dan bersikap tulus tanpa beban dan berani menyampaikan pandangannya yang berdasarkan ilmu. Kemudian tujuan moderasi beragama. Nah, ini merupakan beberapa tujuan dari moderasi beragama. Yang pertama yaitu membangun sikap toleran dan rukun guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama. Yang ketiga, melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan beragama. Yang keempat, mewujudkan kesejahteraan umat beragama. Dan yang terakhir, menghadirkan keharmonisan di dalam kehidupan kita sebagai sesama anak bangsa. Materi selanjutnya adalah pentingnya moderasi beragama. Moderasi beragama itu sangat penting. Semisal yang pertama adalah moderasi beragama menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Lalu yang kedua adalah untuk mencegah konflik. Yang ketiga adalah sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat bangsa Indonesia. Jadi penting moderasi beragama itu sangat penting yang pada di Indonesia ini, karena itu bisa membuat Indonesia itu menjadi lebih bersatu dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Materi selanjutnya adalah cara mewujudkan moderasi beragama. Cara mewujudkannya itu ada banyak, tapi berikut ini ada 4 caranya yang lebih singkat. Yang pertama ada seseorang harus memiliki pengetahuan. Jadi jika kita tidak memiliki pengetahuan, kita tidak akan bisa mewujudkan. Lalu yang kedua adalah kita harus mampu mengendalikan emosi dan tidak melewati batas. Yang ketiga, kita harus terus berhati-hati. Yang keempat adalah menegakkan prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial. Oke, selanjutnya contoh sikap moderasi. Bisa tolong next. Yang pertama ada pengakuan atas keberadaan pihak lain, bersikap toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat, dan yang terakhir tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.